lagi ya, kembali lagi setelah kita sekian lama nggak pernah bedah buku nih. Nah, sampai nih yang kangen dengan bedah buku dari Coach Shop Surabaya Timur. Ya, kita kembali lagi dengan bedah buku di Coach Shop Surabaya Timur bersama saya sebagai host di sini, saya Alfi, dan ini yang narasumbernya ya. Siapa namanya, Mas? Nama saya Bobi. Nama saya Rifki Taufiki dari Coach Shop Surabaya Timur sebagai pembedah buku di saat ini ya, untuk episode kali ini. Selanjutnya mbaknya. Saya dengan Novi, saya nimbrung aja di sini ya. Jadi kita sharing-sharing aja di sini. Seperti itu. Sebenarnya mbak yang pojok, mbak. Saya Alia juga di sini, saya nimbrung juga. Nimbrung juga. Ya, nimbrung itu ikut berbicara gitu, itu ikut gabung. Ngobrol lah ya. Ya, ikut ngobrol. Berbagi pengalaman gitu ya. Ya, benar. Oke. Nah, kali ini kita akan bedah buku yang berjudul Judul bukunya adalah The Power of Concentration karangan Teron Ki Jumwon. Susah banget. Agak susah ya. Susah ya. The Power of Concentration. Itu judul bukunya, Mbak. Judul lalu bukunya. yang mau dibahas ini tentang apa ini? Yang saya bab sekarang di segmen ini itu di bab 2 dari buku ini yang berjudul Menguasai Diri dengan Kekuatan Konsentrasi. Wah, itu menarik sekali ya. Jadi Menguasai diri dengan kekuatan konsentrasi. jadi harus balance kan ya antara konsentrasi dengan diri kita gitu, gimana ya emosionalnya gitu kan ya. Oke, silakan. Nah, jadi gitu ya. Mungkin pertama saya mengambil judul ini tuh karena bingung. Pertama bingungnya karena apa? Kok bisa kita menguasai diri kita dengan konsentrasi? Konsentrasi itu kan fokus. Menguasai diri itu kan termasuk semuanya, pola hidup, omongan dan lain-lain. Dan itu kita bisa menguasainya dengan konsentrasi. Mungkin ada yang punya sekilas pendapat mengenai kok bisa, alasannya apa kok bisa menguasai diri dengan konsentrasi itu, contohnya, atau saya dulu pernah seperti ini dan lain-lain itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah terfikirkan nggak kalau kita bisa menguasai diri dengan konsentrasi? Coba nih dari Mbak Alia dulu nih, bukan dari pojok ke sini gitu kan. Gimana Mbak Alia? Menguasai diri dengan Konsentrasi, iya. Itu maksudnya kan harus konsentrasi pada satu hal. Iya. Ya. Belum diimbangi dengan kayak konsisten mungkin. Nah, Stand, ya. terus Ya. terus Ya. konsentrasi ya menurut aku cuma itu sih, fokus pada satu hal aja. Melatih satu fokus ya. Iya, Kalau untuk menguasai diri kita kayaknya jauh ya. jauh. Jauh ya. Oke. Nah, sama aku juga mikirnya pertama kali kayak gitu, Mbak. Kok bisa gitu loh. Nah, itu mungkin ada pendapat lain yang ngerasa bingung juga, atau enggak, aku itu memang benar kok, bisa kok. Itu mungkin Mbak kalau Novi. ya, kalau saya tuh ya sebaliknya kali ya. Jadi selaras dimana yang namanya konsentrasi tuh bisa untuk menguasai diri, karena konsentrasi kata Mas Vicky tadi kan fokus gitu kan. Akhirnya kalau kita fokus kan kita bisa kita bisa kayak mengatur fokus kita sendiri di dalam diri kita gitu loh. Jadi nggak ambiar kemana-mana, jadi tahu tujuannya gimana, terus bisa konsen dan fokus untuk mencapainya tersebut sih. Kayak Kalau gitu menurut mungkin. saya itu ada kaitannya dengan mental health sih. Iya benar. Bisa jadi kayak gitu kan Benar. ya. Misalnya kayak ada orang yang punya masalah, habis itu dia pikirannya udah ambil, ternyata dia nggak bisa konsentrasi, nggak bisa menguasai diri kan. Iya, benar. Maksudnya kayak aku harus balik dong, jangan kayak Harus kayak konsen gini, lagi harus gitu konsen ya, lagi. nggak bisa Tujuanmu ambiar. kemana ini, jangan sampai kayak gini, kayak gitu gak sih? Iya benar. Nah ini kan kita jadi menguasai diri kayak gitu kan. Terus gimana Mas Vicky selanjutnya? Nah, di buku ini itu dijelaskan kenapa kita dapat menguasai diri dengan konsentrasi, yaitu karena menguasai diri kita itu kan dari banyak hal ya, mulai dari
cara berpikir kita itu kan termasuk penguasaan diri kita. Cara berpikir kita, emosi kita, ucapan yang keluar dari mulut kita, tindakan yang kita lakukan, bahkan pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran buruk yang menyelimuti kita. Nah, itu adalah ada tiga penyebab yang dapat membuat kita susah untuk berkonsentrasi. Jadi yang pertama adalah defisiensi pusat motorik. Di sini dijelaskan defisiensi pusat motorik itu adalah defisiensi itu kayak kekurangan gitu loh. Dibilang penyakit itu ya bukan virus. Defisiensi pusat motorik ya, defisiensi itu kayak dia punya kekurangan gitu loh, punya kekurangan. Atau biasanya itu contohnya gini, lidah kita melepuh gitu. Nah, itu termasuk defisiensi lidah gitu. Nah, kalau defisiensi pusat motorik itu berarti ada kesalahan di pusat motorik kita. Nah, itu yang pertama, alasan kenapa kita tidak bisa fokus, yaitu karena defisiensi pusat motorik. Yang kedua itu pikiran yang emosional dan impulsif. Dan yang ketiga adalah pikiran yang tidak terlatih. Tidak terlatih. 3 alasan itu yang bisa menyebabkan kita susah fokus. Jadi kalau kita tidak bisa fokus, otomatis akan menyebabkan 3 masalah itu tadi. Ya, bisa mengganggu pikiran kita, bisa juga tindakan kita yang terlalu berlebihan. Itu efeknya tanpa kita sadari. Jadi untuk bisa melatih fokus yaitu kita harus bisa menguasai diri gitu. Yaitu tergantung bisa jadi karena kondisi ya, misalnya kondisi di ruangan, di lokasi kerja kita mengalami tekanan ataupun mengalami masalah yang bikin kita itu pikiran kita itu berat. Jadi kita gak bisa mengendalikan pikiran kita. Kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, semua pekerjaan kita di hari itu bakal berantakan. Nah, contohnya seperti itu. Mas Vicky punya pengalaman nggak tentang kayak kalau untuk seperti itu ya mungkin ya semua orang ya nggak tahu ya. Kalau saya ya sering banget ketika pikiran lagi kacau, emosi dan lain-lain itu kita nggak bisa fokus. Kita mau fokus ke satu hal itu susah banget. Padahal kita udah aku kalau biasanya ngomongnya itu nipu pikiranku sendiri. Aku biasanya kayak gitu kan, kayak sedang malas gitu ya, gini. Akhirnya aku coba nipu, kok nek malas gak sugi-sugi. Ya gitu. Itu biasanya aku buat seperti itu. Tapi karena keadaan emosi udah berulang kali nipu pikiranku seperti itu susah. Akhirnya nggak mempan gitu. Nah, itu pengaruh juga kan. Pengaruh dari pengendalian diri kita. Sebenarnya kalau kita bisa mengendalikan, tidak menipu pikiran kita terlebih dahulu, kita lebih fokuskan untuk menenangkan diri terlebih dahulu, itu mungkin bisa kita fokus lagi gitu. Dan itu mungkin butuh latihan sih. Nah, pengalaman saya seperti itu. Kalau dari Mbak Novi nih, pengalamannya gimana? Kalau dibilang yang seperti Mas Vicky omongin itu kan sangat sering ya, mungkin sangat sering sekali. Nggak mau ngomongin gimana, pasti semua orang itu ngalamin lah kayak gitu, karena kita kan permasalahan manusia itu kompleks banget kan ya, mulai A sampai Z itu banyak lah, dari segi ekonomi, dari segi lingkungan atau dan lain sebagainya gitu ya. Ya akhirnya kayak kadang memang susah untuk mengendalikan, sangat susah. Jadi kayak kebawa emosi akhirnya kan nggak bisa konsen, nggak bisa mengendalikan diri, akhirnya efeknya, dampaknya semuanya ke pekerjaan atau atau lainnya lah yang memang gitu ya. Yang memang maksudnya ini malah nggak karu-karuan, akhirnya ambiar dan amburadul itu tadi kan untuk semua pekerjaannya, karena kita mungkin lebih fokus ke emosi itu tadi, seperti itu lebih. Jadi kayak sekarang mungkin lebih ke melatih diri itu lagi kan, cuma ya nggak segampang itu sih.
gitu. Kalau dari saya seperti itu sih. Kalau dari Mbak Alia? Hampir sama dengan Mbak Novi sama Mas Vicky. Pasti semua orang punya masalah baik di pekerjaan, lingkungan keluarga maupun di lingkungan teman pun gitu. Nah, kita juga harus pintar-pintar kontrol emosi kita saat kita punya masalah gitu. Kadang kita nggak bisa ngerjain pekerjaan saat kita nggak fokus gitu. Jadi salah satunya ya harus nenangin diri dulu, walaupun itu sebentar, mungkin bisa dilakukan kayak dengerin lagu atau mungkin keluar dari ruangan sebentar gitu. Terus itu juga bisa kembali lagi ke pekerjaan untuk bisa fokus ke hal itu sih menurut saya. Sih bagus semua nih. Terus dari Mas Vicky ini ada nggak sih caranya gimana kita bisa konsentrasi, Lebih concern lagi. lebih Mungkin ada tips mengontrol dari ya? Melatih fokus itu Oh, ya, iya, melatih betul. fokus ya. Iya, di bab ini juga dijelaskan juga untuk gimana cara kita untuk melatih fokus kita. Cara melatih fokus kita ya karena 3 masalah tadi itu yang harus kita perbaiki dulu untuk bisa melatih fokus kita. Untuk pikiran yang pertama untuk defisiensi pusat motorik ya tadi ya. Defisiensi pusat motorik itu agak susah soalnya itu kan ada masalah di Iya. pusat motoriknya dan itu harus mungkin ke dokter atau ke psikolog atau ke mana gitu ya untuk memperbaiki itu dulu. Itu kalau untuk yang alasan pertama. Alasan kedua adalah pikiran emosional dan impulsif. Nah, kita itu harus bisa mengendalikan emosi kita dan tingkah impulsif kita. Impulsif itu kan suatu tindakan yang tidak pernah kita pikirkan kan. Maksudnya angger bertindak gitu ya. Iya, Tindakannya itu sembarangan tanpa dia pikirkan, tanpa efeknya peduli gimana, kayak gitu. dengan semuanya. Efek Nah, setelahnya. itu yang kita harus kita latih dua itu cara untuk melatih fokus. Jadi kita harus melatih emosi kita dulu, melatih sifat impulsif kita atau tindakan impulsif kita itu kita latih dulu. Itu bisa merubah melatih fokus kita. Jadi kalau kita bisa mengendalikan emosi dan impulsif itu secara otomatis kita bisa lebih fokus ke satu tujuan. Kalau itu tidak bisa kita lakukan, susah kita lakukan, kita juga bakal susah fokus malah. Iya. Bakal susah fokus, apalagi orang yang suka emosi dan marah-marah nggak jelas dan lain-lain ya. Maksudnya itu emosi yang terlalu berlebihan, atau tindakan impulsif. Orang yang seperti itu yang susah banget fokus. Jadi kalau untuk melatih fokus ya itu tadi kita harus melatih emosional kita, emosional dan tindakan impulsif. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah pikiran yang tidak terlatih. Pikiran yang tidak terlatih itu seperti ini maksudnya. Jadi kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Nah, itu adalah pikiran yang tidak terlatih. Kadang kita suka misalnya ya, kita suka melihat atau membaca artikel tentang berita-berita sensasional yang bisa bikin kita sakit hati, jengkel dan lain-lain. Nah, itu kan imbasnya ke emosi kan. Nah, itu kan pikiran yang tidak terlatih. Harusnya kita harus menghindari itu biar kita bisa menjaga emosi kita gitu loh. Nggak usah kita baca kalau itu tidak bermanfaat buat kamu malah. Karena sinetron juga mau Emosional. Sama, kalau kamu melihat sinetron itu mengandung emosi yang berlebihan yang nggak baik menurutmu ya berarti itu nggak baik. Dan kalau kamu teruskan seperti itu, melihat sinetron yang katamu tidak baik kan tidak semua sinetron tidak baik kan. Kadang cuma emosi-emosi yang bikin gemes doang gitu itu nggak masalah. Itu paling yang bahaya itu ketika kita melihat atau membaca sesuatu yang pertama tidak bermanfaat atau fiksi yang bikin kita itu emosi yang terlalu berlebihan. Kadang itu sampai nangis berhari-hari kepikiran dan lain-lain. Nah, itu yang harus kita hindari sebenarnya. Harus kita hindari
hindari untuk apa? Untuk melatih emosi kita gitu loh, untuk menjaga emosi kita. Tapi kalau kita sudah bisa melatih emosi kita, udahlah, misalnya kita lihat drakor kayak gitu ya, nangis ya, udah nangis sesaat aja, setelah itu lupa, itu oke, nggak ada masalah. Itu berarti kita Normal, bisa normal. Bisa mengontrol emosi Normal kita. berarti. Mengontrol. Kan yang berhari-hari. Iya itu. Nah itu untuk menjaga itu kan berarti pikirannya yang tidak terlatih, dan untuk menjaga pikiran yang tidak terlatih seperti itu kita harus batasi yang seperti itu. Jadi kita hindari dulu lah, hindari dulu. Nanti kalau kita sudah terlatih pikiran kita maupun emosional kita nggak ada masalah untuk baca itu. Toh itu juga buat hiburan kita kan, buat hiburan kita, nangis bentar sudah selesai ya udah lupa, kita fresh lagi gitu. Tapi kalau pikirannya masih belum terlatih yang sampai berhari-hari seperti itu caranya adalah kita hindari terlebih dahulu. Nah kalau kita sudah bisa mengatur emosional, impulsif sama pikiran kita, melatih pikiran kita, itu kita bisa lebih fokus, kita bisa lebih mudah untuk fokus ke suatu subjek gitu. Jadi harus melatih 3 itu tadi. Ya, setuju banget sih. Ini ya ngomong kan tadi ini ada ngomong tentang ke psikolog juga kan, pasti Psikolog, banyak ke psikolog kalau misalnya udah terlalu parah nih. Parah ya. Nah menurut rekan-rekan bertiga ini ya, kita itu ke psikolog ada atau enggak, ada teman kalian gitu yang ke psikolog, curhat ke psikolog itu tuh menurut kalian itu gimana sih, kayak alay nggak sih? Iya, curhat ke psikolog gitu ya? Enggak kan, ini kayak biasa aja gitu. Soalnya memang kan ada ya, seperti Mbak Alfi tadi info kan bilang ya, kayak mental health itu tuh beneran ada, penyakit itu tuh emang ada kayak gitu kan. Jadi kalau memang tidak ditindak sama yang profesional itu juga fatal takutnya seperti itu kan. Kayak banyak kasus kan ya Mbak ya, sampai ada yang bunuh diri dan lain sebagainya, itu karena memang dia mungkin tidak bisa mengatur yang diinfokan tadi kan, tidak bisa mengatur dirinya, menguasai dirinya tuh, dia sudah benar-benar hilang kendali. Jadi kayak mungkin kalau ke psikolog atau dan lain sebagainya itu, maka dokter tuh sebenarnya nggak alay dan wajar sih gitu kalau memang dia memang butuh pertolongan profesional di situ, kayak gitu sih kalau menurut saya. Karena kan ada yang saya pribadi nih ya, ada yang beranggapan kalau ke psikolog ya ampun cuma masalah gitu aja ke psikolog, alay banget kayak gitu. Padahal orang kan beda-beda ya, kayak kita menanggapi masalah ini biasa, tapi orang lain kan kita nggak tahu gitu loh seperti apa. Mungkin dia memang ada tekanan batin kan, wah itu bisa fatal. Apalagi dijudge seperti itu, tambah manis banget nih sama dia orang. Masih kita ke psikolog. Ya disamain kan, pikirannya dia sama kita padahal belum tentu sama, seperti itu sih. Kalau menurutku itu nggak berlebihan ketika kita memang mengalami masalah yang sangat besar menurut kita. Masalah yang sangat besar menurut kita. Soalnya kan masalah besar itu kan tergantung pribadi masing-masing. Masalahku menurutku besar belum tentu sama ini besar. Nah itu mungkin kalau masalah besar itu lebih baik kita ke psikolog. Kenapa? Soalnya kita memang perlu tindakan profesional kan, tindakan yang tepat. Kalau kita ketika ada masalah, pikiran kita kacau kan, kita tidak bisa melangkah. Maksudnya melangkah yang baik gitu. Nggak bakal bisa kita cari pendapat ke orang lain, kita juga takut. Apakah dia benar-benar mau bantu aku atau malah menambah masalah baru? Nah kita kan lebih memilih ke psikolog itu kan untuk mendapatkan jawaban yang pasti, yang tepat, yang sebagaimana mestinya aku lakukan gitu loh. Kan gitu ya menurutku. Kalau untuk ke psikolognya nggak berlebihan, yaitu memang orang malah yang ke psikolog dia itu malah menurut saya orang yang benar-benar berhati-hati dalam menangani masalah, nggak sembarangan. Jadi kalau misalnya kalau orang yang yang penting gini nggak mungkin dia kepikiran ke psikolog, malah ke temanku bisa. Tapi kalau orang sampai ke psikolog, dia berarti orang itu adalah orang yang sangat berhati-hati dalam bertindak atau mengatasi suatu masalah. Dia takut kejadian yang seperti ini yang sangat ditakutkan, akhirnya dia pergilah ke psikolog itu tadi untuk mencari pendapat yang sangat tepat gitu sih menurutku.
Mungkin ada tambahan lagi nih dari rekan-rekan tentang apa menguasai diri dengan konsentrasi. Mungkin ada tambahan lagi yang mau disampaikan. Sudah cukup sih, mungkin di ini aja sih, kita udah maksudnya udah paham lah ya gitu kan nanti, dan juga ada tips juga dari Mas Vicky itu tadi seperti itu. Gitu. Dari Mbak Lia ada tambahan nggak? Belum. Sudah cukup. Mungkin ya. Masih ada tambahan lagi nggak? Enggak sih, cuma intinya 3 itu tadi. Kita harus untuk bisa fokus, kita harus bisa mengendalikan itu tadi, mengendalikan emosi serta melatih pikiran kita. Gitu aja. Oke guys, jadi sekian bedah buku kali ini. Kesimpulannya adalah dari The Power of Concentration. Terus pembahasannya menguasai diri dengan konsentrasi. Nah, penyebabnya ada 3 ya. Tadi defisiensi motorik, terus pikiran emosional dan impulsif. Terus yang ketiga itu apa tadi Mas? Pikiran yang tidak terlatih. Pikiran yang tidak terlatih itu mungkin bisa jadi penyebab kenapa kita kok nggak bisa konsentrasi dan akhirnya nggak bisa menguasai diri kita sendiri. Dan caranya adalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari efek ini tadi, itu bisa melatih pikiran ya yang lebih Pikiran. positif lagi. Terus berusaha apa nih namanya? Ya berusaha melatih pikiran. Aku bingung sendiri. Ya mau berusaha mengontrol emosi juga, dan biar kita nggak terlalu stres gitu loh. Overthinking. Terlalu overthinking ya. Oke, sekian dari kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di bedah buku berikutnya. Bye bye.